Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah. Santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Jumat yang penuh berkah, insyaallah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita di mata pelajaran Alkitabah. Thayyib, materi kita kali ini insyaallah ke pembahasan tadribat ya, terkait dengan materi yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu Al-Wahdatur Rabi'ah unit keempat Ad-Darsur Rabi'. Pelajaran yang keempat, huruf mutasyabihah sautan bagian kedua ya. Yang kita sudah membahas huruf-huruf apa saja yang bunyinya, lafadznya itu mirip tetapi tulisan dan maknanya berbeda, yang jumlahnya sekitar 11 ya. Huruf mutasyabihah sautan 1 dan 2. Sekarang kita ke tadribatnya ya. Di sini kita langsung membahas, maka nanti silakan kalian kalau ada faidah atau ada tambahan pengetahuan di dalam latihan soal-soal ini, kalian tulis ya, makna, arti atau yang lain. Silakan kalian buka halaman 43 di kitab sambil mengikuti penjelasan yang akan saya sampaikan. At-tadribul awal, latihan soal. Latihan yang pertama, Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Alif yang pertama. Nomor 1, Qadar Rasulu sallallahu alaihi wasallam juyusal muslimina fi mauqi'ati Badrin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai komando panglima perang pasukan kaum muslimin di perang Badar. Yang di bawahnya kadal fariqu yafuzu bil kas. Kelompok itu hampir saja memenangkan piala kejuaraan. Nah, di sini yang menjadi titik perhatian kita adalah yang digarisbawahi, yaitu kata qada dan kada. Qada yang di atas itu memimpin, mengomandoi sebagai pemimpin pasukan perang atau panglima. Kalau kada itu hampir saja. Kemudian nomor 2, salaqa at-tabbahu al-bayda. Salaqa at-tabbahu al-bayda. Artinya adalah tukang masak itu merebus al-bayda, telur. Yang kedua di bawahnya, salaka qaisun tariqal khair. Qais nama orang menempuh jalan kebaikan. Salaka yang pertama itu merebus, kemudian salaka itu menempuh atau berjalan. Nomor 3, an-naharu musriqun al-yauma. An-naharu musriqun al-yauma. An-nahar, siang hari ini, musriqun, tampak cerah, al-yaum, hari ini. Atau siang hari ini cuacanya cerah. Abu Lahabin rajulun musyrikun. Ini mafhum ya, Abu Lahab adalah seorang laki-laki yang musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi, musyrikun. Yang pertama dengan huruf qaf, yang kedua dengan huruf kaf. Kalau musyrikun bil qaf itu cerah, musyrikun bil kaf itu menyekutukan Allah. Nomor 4, Salim rajulun raqiqun. Salim adalah seseorang yang kurus ya, seseorang yang kurus atau yang hatinya lembut. Hadza kalamun raqiqun. Nah, kalamun raqiq bisa diartikan tidak memiliki arti, tidak memiliki nilai, ucapan-ucapan yang sia-sia seperti itu. Raqiq dan raqiqun bil qaf dan bil kaf. Kemudian nomor 5, Allahumma ihdina innaka qaribun mujib. Nomor 5 ini hanya satu, qarib ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, karena Engkau adalah yang maha dekat lagi maha mengabulkan permintaan.
Kemudian yang nomor 1, laqad hana amrul muslimina indama tafarraqu. Nah, sungguh kaum muslimin itu apabila bercerai-berai maka akan lemah, ya. Urusannya akan lemah, kekuatannya akan lemah. Hana di sini artinya lemah atau melemah atau remeh. Di bawahnya laqad hana waktu sholah, sungguh telah masuk waktu sholah. Hana masuk waktu, hana melemah, menjadi remeh-temeh, ya, tidak bernilai atau hina juga bisa. Nomor 2, haddadal mujrimu ar-rajula. Seorang durjana, pendosa itu mengancam seorang laki-laki. Haddada, mengancam. Haddada al-mudiru mau'idal ijtima. Kepala atau pemimpin itu menetapkan kapan waktu rapat. Haddada dengan ha itu mengancam, haddada dengan ha itu menetapkan atau memutuskan. Kemudian nomor 3, yaumul qiyamati yaumu haulin azim. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Nah, ketakutan yang sangat dahsyat. Di bawahnya yasumul muslimun fi kulli haulin syahron. Kaum muslimin berpuasa di setiap tahun selama 1 bulan. Haulin dengan ha itu artinya tahun, sanah atau am. Tapi kalau haulin sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, menakutkan, yang menggemparkan. Nah, jadi beda ya antara haulin dengan haulin. Nomor 4, najaha Harun fi adai amalihi. Harun sukses menunaikan amalnya atau pekerjaannya atau menyelesaikan pekerjaannya. Nomor 5, ahallallahu thayyibat. Allah menghalalkan segala kebaikan. Ahallallahu alaina sahra Ramadan bil khair. Ahalla di sini adalah Allah memberikan sesuatu yang karunia yang besar kepada kita di bulan Ramadan dengan kebaikan atau membesarkan juga boleh. Kemudian yang jim, khana Khalidun sadiqahu. Khalid telah mengkhianati temannya. Kanal jauh jamilan ams. Kemarin udaranya begitu bagus. Khana mengkhianati, kana tidak bisa diartikan. Nah, bisa diartikan tapi sesuai dengan konteks kalimatnya. Nomor 2, Khalil muwadzafun mujtahid. Nah, Khalil nama orang, seorang pegawai yang rajin. Di bawahnya hadza saikun kalirun nadhari. Sopir ini pandangannya sedikit lemah, ya. Khalil maknanya berbeda. Kemudian nomor 3, salakhal jazzaru al kharufa. Jagal itu mengkuliti binatang ternak. Al kharuf di sini biri-biri, ya. Setelah disembelih dikuliti. Man salaka tariqal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salakha mengkuliti, mengupas, salaka menempuh atau berjalan. Yang dal, nadhara Zaidun lillahi sauman. Zaid telah bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Nadharul qadhi fil mas'alah. Hakim itu melihat atau mencermati dalam suatu permasalahan. Nadhara dengan menggunakan dzar itu bernadar, nadhara fi melihat atau melihat dengan berpikir atau mencermati. Nomor 2 yang dal, al-mu'minu dzalilun amama rabbih. Seorang mukmin itu merendahkan, menghinakan dirinya di depan Tuhannya. Hadza dzillun dzalil. Ini adalah semacam dzillun, itu teduhan atau bayangan, dzalil yang luas, yang menutupi. Dzillun itu semacam bayangan atau bayangan dari pohon atau dari bangunan misalnya yang menutupi diri kita, yang menaungi diri kita dari terik panasnya matahari. Dzalil yang yang nyaman, yang luas. Dzillun itu naungan. Kalau dzalil hina, menghinakan.
sifat. Nomor 3, ishtaraitu zuhuran mukhtalifah. Saya telah membeli bunga-bunga yang bermacam-macam. Zuhur jamak dari zahroh, bunga-bunga. Dhaharul haqqu zuhuran wadihan. Kebenaran pasti akan tampak nyata. Zuhur dengan zain itu bunga-bunga, zuhur tampak atau muncul. Nomor 4, la yajuzu dzulmun nas. Tidak diperbolehkan mendolimi orang. Yajuz, jaza yajuzu, boleh atau la tidak boleh. Yang hak, asobani alamun fi ainiyal yusra. Mataku sebelah kiri sakit. Alamun di sini apa? Ada gangguan atau ada rasa sakit. Di bawahnya hadza alamu biladi. Ini adalah bendera atau identitas negaraku. Alamun menggunakan hamzah atau alif itu adalah sakit atau gangguan atau musibah. Alamun itu adalah tanda atau bendera atau identitas. Ya, tolong dibedakan ya. Tadi yang kita baca itu termasuk dari contoh-contoh dari huruf yang mutasyabihah sautan bagian 2. Maka tadi saya sampaikan dikasih tanda keterangan ya. Oh, ini maknanya ini maknanya ini. Oh, ini untuk kalimat yang ini, oh ini untuk kalimat di bawahnya gitu. Jadi nanti kalau barangkali keluar di ujian nanti kalian sudah paham. Maka tolong disimak, diikuti penjelasan yang Ustadz sampaikan. Nomor 2, amalul mujtahid fin najah kabir. Keinginan, ambisi seorang yang rajin itu untuk sukses sangat besar. Amal, keinginan yang kuat, kesungguhan, keinginan ya, cita-cita. Di bawahnya la tuakhir amalal yaum ilal ghad. Janganlah kamu menunda-nunda pekerjaan hari ini sampai esok. Amal itu pekerjaan, amal cita-cita atau angan-angan yang baik. Nomor 3, idza su'ilta fa'ajib anis su'al. Apabila kamu ditanya maka jawablah pertanyaan itu. As-su'al itu pertanyaan atau soal. Ya, soal diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi soal, maknanya pertanyaan. Di bawahnya as-su'al maradun yantasiru fisita. As-su'al batuk. Nah, itu suatu penyakit yang kerap kali menyebar di musim dingin. Nah, as-su'al dengan hamzah masalah atau soal pertanyaan, tetapi kalau as-su'al menggunakan huruf ain itu batuk. Nomor 4, ja'a al-umal mubakirin. Pekerja itu datang di waktu yang risik atau di awal waktu atau tidak terlambat. Berikutnya ja'a atiflu fabaka. Bayi itu merasa lapar maka dia menangis. Yang pertama ja'a itu datang, ja'a itu lapar. Nomor 5 terakhir ya. Allahumma ij'al a'malana makbulah. Ya Allah, jadikanlah amal-amal kami ini engkau terima atau diterima. Itu tadi ya terkait dengan beberapa tadribat di huruf-huruf yang atau kata-kata yang memiliki persamaan bunyi tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Tadi keterangannya jangan sampai kalian lupakan. Mungkin nanti kalau keluar di ujian kalian sudah paham. Insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin kita membahas tadrib yang kedua atau nanti langsung ke kaidah berikutnya ya yang tak kalah penting, yaitu hamzah wasol. Karena kita nanti baru sampai di pelajaran yang keempat, masih banyak dan waktunya sangat mepet sekali. Baik, itu tadi materi kita ya terkait dengan latihan pembahasan soal di huruf mutasyabihah sautan bagian 2 yang sudah selesai kita baca dari tadrib yang pertama semuanya dari huruf alif sampai huruf dal beserta nomor dan kalimatnya masing-masing. Selesai. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.